Gus Maksum itu adalah sosok kiai yang nyentrik. Berambut panjang, selalu memakai sarung itu hampir mendekati lutut pemirsa. Dan beliau itu juga selalu memakai sandal bakia. Beliau itu terkenal sebagai seorang pendekar pilih tanding dan mempunyai segudang ilmu kanuragan maupun ilmu kesaktian. Nah, siapakah sebenarnya Gus Maksum itu dan apa rahasia dari kesaktian-kesaktian yang tersebut? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kiai Haji Maksum Jauhari atau sering disebut dengan julukan Gus Maksum itu lahir di Desa Kanigoro, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. Beliau itu adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Jauhari dan merupakan cucu dari beliau Kiai Haji Manaf Abdul Karim yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Gus Maksum itu menempuh pendidikan itu di SD Kanigoro, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, dan selebihnya itu beliau mengembara ke berbagai daerah itu untuk berguru ilmu silat, ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu kejadukan, ilmu hikmah, ilmu pengobatan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum itu berperilaku nyeleneh ataupun nyentrik ya. Beliau itu berambut gondrong, jenggot dan kumisnya itu sangat lebat, selalu memakai sarung itu mendekati lutut, dan memakai sendal bakia, yaitu sendal tempo dulu yang terbuat dari kayu. Gus Maksum itu juga gemar memelihara binatang, namun bukan binatang seperti pada umumnya pemirsa. Melainkan pemirsa, binatang tersebut adalah binatang yang terkenal liar ataupun buas, yaitu seperti ular, terus elang, kera, orang utan, bahkan itu memelihara buaya. Di kalangan masyarakat pada umumnya, Gus Maksum itu dikenal sesosok yang sakti mandraguna. Rambutnya yang panjang itu tidak mempan digunting ataupun dicukur ya. Konon hanya ibunya saja yang bisa mencukurnya pemirsa. Selain itu, Gus Maksum juga mempunyai tenaga dalam yang luar biasa, yaitu tidak mempan senjata tajam, tidak mempan disantet, dan mempunyai tenaga itu di luar kewajaran manusia. Kalau zaman dulu istilahnya adalah Aji Bandung Bondowoso. Di setiap medan laga dalam dunia persilatan itu tidak ada yang mungkin berani dengan Gus Maksum ini. Kehadirannya itu membuat para pendekar aliran hitam itu gelagapan, tidak sanggup menandingi kesaktiannya pemirsa. Gus Maksum sendiri selain sebagai pendekar silat juga adalah sosok pemimpin Pondok Pesantren Hidayatullah Muqtadiun, dan santrinya pada waktu itu ya itu kurang lebih ada 80.000 orang, dan mungkin seiring berjalannya waktu para santri itu akan terus bertambah. Merobohkan sapi dengan sekali pukul. Diceritakan bahwa pada suatu hari beliau Gus Maksum sedang membantu saudaranya itu untuk memasang sapi pada bajaknya. Di zaman dulu kita itu tahu bahwa untuk menggarap sebuah sawah itu pasti menggunakan bajak pemirsa. Jarang sekali zaman dulu itu orang yang mempunyai traktor seperti sekarang ini, karena memang teknologi juga belum berkembang pesat. Nah, ketika Gus Maksum mendekati sapi tersebut, tiba-tiba sapi itu melompat-lompat seakan tidak mau diajak kerjasama. Maka dengan kejadian seperti itu, karena Gus Maksum seorang pendekar itu sontak, Gus Maksum refleks memukul sapi tersebut. Karena kalau tidak dipukul itu maka Gus Maksum akan terkena terjangan sapi itu. Dan ketika sapi itu beradu dengan tangan Gus Maksum, dalam sekali pukul saja maka sapi itu langsung roboh. Rambut tidak mempan dicukur. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrong itu sering menimbulkan sebagian kalangan itu bertanya-tanya, apakah itu hanya sekedar hobi atau ada maksud-maksud tertentu. Pernah ditulis itu pada suatu surat kabar, yaitu Harian Republika Jakarta, yang memberitakan bahwa pada tahun 1970-an ada razia rambut gondrong.
Hal itu karena pemerintah Orde Baru pada saat itu melarang laki-laki yang berambut gondrong, disebabkan bahwa rambut gondrong adalah simbol perlawanan kepada negara atau kepada pemerintah. Bahkan petinggi militer pada waktu itu sampai mengeluarkan radiogram pelarangan untuk memelihara rambut gondrong. Instansi publik menolak melayani orang-orang yang berambut gondrong. Razia digelar itu di jalan-jalan yang melibatkan anggota pasukan teritorial bersenjatakan gunting. Pasukan ini dinamakan Bakor Peragon, yaitu Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong. Nah, ketika itu beliau Gus Maksum terkena razia rambut gondrong tersebut. Dan aneh bin ajaib, para aparat yang merazianya itu tidak mampu menggunting ataupun mencukur rambut Gus Maksum itu. Bahkan setiap kali rambut beliau itu beradu dengan gunting, selalu mengeluarkan percikan api, menyemburkan api. Pada suatu saat Gus Maksum itu mengantarkan santrinya menghadiri undangan pertandingan pencaksilat itu di daerah Jombang, pemirsa. Ketika itu pihak lawan itu ya berasal dari perguruan dari Surabaya. Pihak lawan itu tampaknya selalu optimis bahwa murid-muridnya mampu mengalahkan santri-santri dari Gus Maksum. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam beberapa partai yang keluar sebagai pemenang itu justru di pihak Gus Maksum. Pelatih dari perguruan tersebut itu sudah tentu marah-marah karena melihat anak buahnya itu bertanding tidak sebagaimana mestinya. Muridnya tersebut itu mengaku kehilangan konsentrasi saat bertanding. Nah, murid dari perguruan tersebut mengaku ketakutan karena melihat Gus Maksum itu menyembur-nyemburkan api lewat mulut. Padahal menurut kenyataannya Gus Maksum itu tidak melakukan apa-apa. Beliau itu hanya duduk-duduk sambil menunggui murid-muridnya yang bertanding. Nah, hal itu kemungkinan itu adalah khodam dari beliau Gus Maksum sendiri. Tidak mempan disantet. Menurut cerita dari Gus Maksum itu bahwa beliau hampir setiap bulan selalu dikirimi santet. Karena memang ya Gus Maksum ini lahir dan dibesarkan di lingkungan orang-orang yang mayoritas itu berhaluan komunis. Mereka itu tidak suka kehadiran sosok-sosok santri. Namun karena kemampuan ilmu hikmah yang dimiliki Gus Maksum, maka semua santet tersebut tidak bisa masuk ke dalam diri Gus Maksum. Terkadang ya malah santet tersebut masuk ke hewan ternak milik tetangga dekatnya. Pernah suatu ketika Gus Maksum itu dikirimi santet, namun malah mental dan masuk ke kambing milik tetangga dekatnya. Setelah diketahui bahwa kambing tersebut kena santet, maka dipotonglah kambing itu dan dalam perutnya itu ada batu-batu dan bongkahan-bongkahan semen cor. Kemudian Gus Maksum itu memperlihatkannya benda-benda itu pada mantri peternakan dan para mantri pun itu heran dan tidak bisa menjelaskannya. Pernah juga beliau itu diundang oleh para mahasiswa untuk sebagai pembicara dalam seminar tentang santet. Lalu Gus Maksum melayangkan tantangan kepada para penyantet yang ada dalam seminar itu. Nah, di situ orang yang mengaku bisa menyantet itu ketakutan dan lari terbirit-birit ketika melihat sosok Gus Maksum. Hal ini mungkin karena ilmu kewibawaan yang dimiliki oleh Gus Maksum sehingga orang yang melihatnya itu segan dan takut. Kekuatan di luar tenaga manusia. Diceritakan pada suatu waktu itu Gus Maksum diundang ceramah ke daerah yang agak terpencil. Setelah beliau selesai ceramah kemudian pulang. Dan pas perjalanan pulang tersebut, hujan itu sangat deras sekali. Hal itu menyebabkan jalanan yang dilewatinya itu berlumpur, pemirsa. Maklum di waktu itu jalan aspal masih belum banyak seperti sekarang ini. Jadi masih banyak jalan-jalan yang berlumpur. Nah, di saat itu mobil panter yang ditumpangi Gus Maksum dan para santri itu terperosok dalam kubangan lumpur. Kemudian beberapa santri itu turun untuk mendorong mobil tersebut. Tetapi mobil itu tidak juga bergerak karena lumpurnya begitu sangat pekat sekali. Akhirnya Gus Maksum turun dan menggantikan santri yang sudah kepayahan mendorong mobil itu. Dan dengan dorongan seorang diri yaitu Gus Maksum sendirian, mobil itu kemudian bisa berjalan terlepas dari kubangan lumpur itu. Ditunjuk sebagai ketua umum perguruan Pagar Nusa. Di waktu itu sedang terjadi polemik di kalangan pesantren, pemirsa.
yaitu surutnya ilmu bela diri di pesantren dikarenakan berkembangnya sistem klasikal dengan materi yang padat dan ditambahkan pembentukan standar pendidikan nasional yang kian padat juga. Para ulama yang notabene itu pendekar merasa gelisah dan kemudian itu menemui Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri dari Rembang dan menceritakan kekhawatirannya itu. Kemudian pada tanggal 27 September 1985 berkumpullah mereka di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur itu untuk membentuk wadah khusus di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang khusus mengurusi tentang pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh pencaksilat itu dari Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, Cirebon, bahkan itu dari Pulau Kalimantan pun itu datang. Kemudian setelah itu diadakanlah musyawarah ataupun pertemuan berikutnya, yaitu pada tanggal 3 Januari tahun 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dalam musyawarah tersebut disepakatilah pembentukan organisasi pencaksilat NU yang bernama Pagar Nusa. Kontan para anggota musyawarah pun itu menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya, karena Gus Maksum memang sudah masyhur itu di bidang ilmu bela diri dan ilmu-ilmu kanuragan. Pengukuhan Gus Maksum sebagai Ketua Umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh beliau Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur, dan Rois Am yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Akhirnya lembaga pencaksilat tersebut masih eksis sampai sekarang pemirsa, bahkan sudah merambah ke mancanegara. Itulah beberapa ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Gus Maksum yang memang sudah sangat masyhur sekali. Selain itu masih banyak cerita-cerita yang lainnya tentang kesaktian Gus Maksum tersebut. Next video kalau memang channel ini sudah 100.000 subscriber lebih ya, maka akan saya bagikan salah satu ilmu yang dimiliki Gus Maksum tersebut, yaitu ilmu kanuragan dan benteng diri dari santet serta cara menyembuhkan santet. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam saya untuk teman-teman para pendekar pencaksilat. Selalu jaga persatuan dan kesatuan karena kita satu bangsa, satu tubuh, yaitu Nusantara Indonesia. Saya Patinur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.